Ada sebuah kisah anak muda. Sebuah kisah anak muda, anak SMP. Anak SMP sekolah. Di pagi hari dia lagi sarapan, begitu disamperin sama sahabatnya. Berangkat, sudah siang nih. Guru, telat nanti. Dia buru-buru makannya, cuci tangan, ambil tas, salaman dengan ibunya, langsung pergi ke sekolah. Sampai di sekolah, temennya masuk kelas, dia tiba-tiba nyandarkan sekolah sebentar, balik lagi pulang ke rumah. Sampai di rumah, balik lagi ke sekolah. Temannya tadi bingung, kenapa kamu sudah sampai sekolahan kok balik lagi pulang ke rumah? Ada yang ketinggalan ya? Dia menjawab tidak. Enggak kerjakan PR ya? Enggak kerjakan PR. Lalu kenapa kamu pulang? Jawabannya sederhana. Dia menjawab bahasanya, tadi waktu kamu nyamperin aku buru-buru. Aku kan lagi makan, aku mencuci tangan, langsung ambil tas, aku salaman dengan ibuku, aku pergi. Aku lupa kalau piring itu belum aku cuci. Aku tidak rela jika piring itu yang mencuci adalah ibuku. Ini kisah sederhana sebetulnya, akan tapi hendaknya kita punya perasaan semacam itu. Kadang kita begitu teganya. Mama titip. Kadang-kadang sudah mondok menuntut ilmu agama, pulang liburan bawa tas gede, besok bilang sama mamanya, mama hari Senin harus beres cuci semua setrika ya. Mentang-mentang mondok. Atau yang kuliah-kuliah. Kita sudah besar semacam ini, tidak pantas kita merepotkan orang tua kita. Dulu iya, waktu kita belum bisa ngapa-ngapain ya, kita masih kecil, belum bisa mencuci, belum bisa makan, belum bisa merapikan baju kita merepotkan orang tua. Tapi sudah besar semacam ini. Kami sengaja membuat contoh cerita-cerita karena barangkali itu adalah modelku. Sebab dalam Al-Quran juga disebutkan kisah-kisah. Kadang aku itu loh aku, bener seperti itu aku. Kalau ibuku makan, aku naruh piring di atasnya dengan tenang tanpa ragu. Ibunya lagi nyuci piring, langsung ditumpangkan di atas. Biar ibunya mencuci piring, coba. Padahal mencuci piring adalah ringan, lihat. Urusannya memang urusan hati kita nyambung atau tidak dengan orang tua kita. Kalau tidak nyambung dengan orang tua, Masya Allah. Mudah memerintah orang tua, ngomong kasar dengan orang tua. Kalau Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uffin. Kalau seandainya ada cara untuk mengungkapkan durhaka yang lebih lembut dari itu, durhaka yang lebih lembut akan diungkapkan. Uff itu gimana sih? Uff itu adalah kalau ngomong sama orang tua itu nggak nyaman sih. Ya, nggak nyaman deh pokoknya. Atau dojar, pokoknya kalau ngomong sama orang tua sudah nggak nyaman, nggak begitu perhatian. Kalau bahasa kita mungkin kalau terjemahkan dalam bahasa kita, kalau dikasih tahu sama orang tua begini, nak kamu jangan dina. Iya Mi 2 kali. Kenapa pakai iya? Bilang iya Mi kan enak. Iya. Ayo. Kenapa ada iya? Ada pekelnya sedikit. Iya Mi. Kadang malah nyanyi-nyanyi. Mungkin itu adalah aku. Hari ini kita harus hijrah. Hari ini adalah hijrah. Allah Maha Pengampun. Akan tapi ingat, jangan terlambat kita minta ampun. Bangun urusan kita dengan orang tua agar hidup kita terbangun, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wala taqul lahuma uffin uff. Nah, begitu paling rendah saja. Cuman begitu saja sudah dilarang. Bagaimana kita sesaat membentak orang tua kita, ngomong kasar orang tua kita. Kadang nyelekit ngomongnya. Memerintah orang tua seenaknya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bagaimana hormatnya kepada ibundanya. Suatu ketika ibundanya minta air minum. Abdullah bin Mas'ud, ambilkan aku air minum. Iya Umi, kalau dulu tidak ada air minum, ada kulkas di samping di dalam kamar enggak? Ngambil dulu ke sumur Zam-Zam. Setelah pergi, balik lagi, ternyata ibundanya tertidur. Di saat ibundanya tertidur, dia bingung. Mau ditinggal takut bangun, mau dibangunin kasihan lagi tidur. Akhirnya ditunggu sang ibu itu. Sampai waktunya bangun malam tahajudan, ibunya baru bangun. Abdullah bin Mas'ud, mana airnya? Ini Umi. Sudah jam berapa? Menjelang subuh Umi. Jadi Abdullah bin Mas'ud nunggu berjam-jam di hadapan ibundanya karena menjaga kemuliaan ibundanya, karena kasihan, sayang dan cinta kepada ibundanya. Memang itu adalah tingkat 3, akan tapi paling tidak kita punya pengabdian kepada ibunda. Memang contohnya tinggi-tinggi semuanya itu tadi. Tapi hendaknya kita berusaha dan bisa kalau hati betul mencintai dan kenal Allah dan Rasulnya. Kita kenal Allah dan Rasulnya, dan itu pendidikan dari Rasulullah. Jangan sampai kita durhaka sama orang tua, menyakiti orang tua, sampai dikatakan, lihat gambaran indah. Kalau ada seorang anak di saat berbicara kepada ibundanya,
kemudian mendekatkan mulutnya ke telinga ibundanya sampai ibundanya tidak perlu mencari-cari suara itu dari mana, maka itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Begitu sebaliknya, jika ibundanya ngomong kemudian dia mendekatkan telinganya di bibir ibundanya sampai ibundanya tidak perlu mengangkat suara, itu seperti jihad di jalan Allah. Begitu agungnya seorang ibu. Bagaimana kita dengan orang tua? Orang-orang besar ternyata jimatnya kalau bahasa kita adalah dengan ibundanya dan juga ayahandanya. Maka jangan sampai kita punya masalah dengan orang tua. Kalau mungkin ada di antara kita punya orang tua begini, begitu, begitu. Ketahuilah, tidak ada alasan bagi kita untuk gulat dengan orang tua, berantem perang mulut dengan orang tua. Kalau memang orang tuanya adalah seperti itu misalnya, kita mengalah, menghindar. Dan jangan sampai terus menjadi kebencian di hati kita. Dendam kepada orang tua nggak ada alasan sama sekali.